Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pagi ya adik-adik, harus semangat menjawab salam kakak ya. Kakak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Kakak mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ada yang ingat materi kita pada minggu kemarin? Ya, benar. Materi kita pada minggu kemarin adalah akhlak tercela terhadap diri sendiri. Nah, kali ini ada yang tahu ada berapa rukun iman? Ya, benar. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu iman? Ya, benar. Arti iman adalah percaya. Ada yang tahu arti rasul? Ya, benar. Rasul adalah utusan. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, dan rasul berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya. Jadi, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai dan meyakini bahwa para rasul adalah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 13. Mari kita baca bersama-sama dan kita terjemahkan bersama ya adik-adik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya, barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami sediakan buat orang-orang kafir itu neraka sa'ir. Nah, dari ayat ini kita sebagai manusia jangan sampai kita tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena para rasul-rasul itu mereka terhindar dari semua kesalahan. Contohnya saja adalah Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliau memiliki gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia diwajibkan beriman kepada rasul-rasul Allah. Selanjutnya, kita akan membahas nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Sebelumnya, apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi, perbedaannya yaitu mereka sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya
kepada umat manusia. Sedangkan Rasul berkewajiban menyampaikan wahyu untuk umat manusia, kepada umat manusia. Nah, ada 315 orang nabi dan rasul. Tapi nama-nama yang ada di dalam Al-Quran yaitu berjumlah 25. Agar mudah mengingat nama-namanya, mari ikuti kakak ya, kita sambil bernyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu tadi ya nama-nama nabi dan rasul Allah. Selanjutnya kita bahas tentang tugas-tugas Rasul Allah. Nah, tugas-tugas Rasul Allah diantaranya yaitu membawa kebenaran, memberi peringatan, dan juga membawa kabar gembira. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat Rasul Allah. Ada 3 sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama, sidik. Sidik artinya adalah benar. Jadi, apapun yang diucapkan oleh Rasul, apapun yang dilakukan oleh Rasul, itu semua adalah benar. Jadi, Rasul tidak mungkin bersifat kadzib. Kadzib yaitu artinya dusta. Jadi seorang rasul tidak mungkin berdusta. Karena seorang rasul mementingkan kepentingan umatnya, bukan mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua adalah al-amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul karena kejujuran Rasul, sehingga beliau dapat dipercaya oleh kaumnya. Nah, Rasul tidak mungkin bersifat khianah. Apa arti khianah? Khianah artinya tidak dapat dipercaya. Nah, jadi Rasul tidak mungkin bersifat khianah karena Rasul selalu benar-benar menyampaikan amanah dan tidak pernah khianat. Yang ketiga yaitu tabligh. Nah, tabligh artinya menyampaikan atau melaksanakan tugas. Seorang rasul selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Apapun rintangannya, apapun masalahnya. Seorang rasul selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun kaumnya menentang secara terang-terangan. Jadi apapun masalah yang ada pada saat itu, Rasul selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Rasul tidak mungkin bersifat kitman. Apa arti kitman? Kitman artinya tidak menyampaikan wahyu atau menyembunyikan. Karena tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu, jadi Rasul bersifat tabligh dan mustahil bersifat kitman. Yang keempat yaitu al-fatanah. Apa arti al-fatanah? Al-fatanah berarti cerdas. Maksudnya, seorang rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa dalam menghadapi musuh-musuhnya. Walaupun para rasul bukan golongan terpelajar. Nah, jadi Rasul
memiliki tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa, meskipun mereka bukan golongan terpelajar. Seorang rasul tidak mungkin bersifat baladah. Baladah yang artinya bodoh. Jadi rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika rasul bersifat bodoh, rasul tidak akan dapat mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil rasul bersifat baladah. Pembahasan kita yang terakhir ialah sifat jais rasul. Sifat jais rasul ialah sifat yang boleh ada pada diri rasul dan juga boleh tidak ada pada dirinya. Karena rasul juga manusia biasa, jadi rasul juga memiliki sifat manusia pada umumnya. Contohnya adalah seperti ini. Manusia memiliki harta, maka rasul pun juga memilikinya. Manusia mempunyai istri dan anak, maka rasul pun juga mempunyai istri dan anak. Nah, sudah selesai materi kita pada hari ini. Bagaimana adik-adik? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kakak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah berikan contoh dari masing-masing sifat wajib rasul dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.